Perkenalkan, nama saya Putut Puspito Edi, tapi biasa disebut Putut Pasopati. Saya menggeluti seni rupa sejak lepas SMA untuk pengenalan awal-awal menggambar. Itu ketika kumpul-kumpul, tapi rangsangan yang paling awal di dunia seni itu justru dari teater. Juga lingkungan kampung yang dinamika keseniannya sebenarnya sudah ada di awal-awal saya tumbuh itu. Seperti lingkungan sekitar ada sanggar tari, ada kesenian-kesenian tradisional di acara-acara sedekah bumi. Itu juga mempengaruhi proses saya sampai sekarang. Kemudian perkenalan dengan perupa-perupa di wilayah Pati, akhirnya tumbuh dan berkembang sampai pameran ke beberapa kota di Indonesia. Yang jelas ya awal-awal di Pati itu membekas sebenarnya. Ketika kelompok besar sudah ada, kemudian kita bikin kelompok kecil terdiri dari 5 orang untuk memulai kerja tim lebih kecil, ada 5 orang. Itu kita bikin pameran di Pati, kelompok embrio dulu ada itu. Nah, setelah itu kemudian menjadi 2 orang. Saya dengan kawan saya Imam Tuhari membuat pameran di Pusat Budaya Jepang itu tadi, Japan Foundation. Kemudian berdua sama Susilo di MDTL. Kenapa saya memilih pameran di kampung saya ya? Bukan di kota ataupun di kota kabupaten ataupun pusat-pusat budaya yang ada di kota besar itu, karena saya merasa saya pernah tumbuh di sini, di kampung Gabus itu, juga perlu memori-memori masa lalu, karena hal itu penting juga untuk perkembangan daerah. Kalau semua pameran diadakan di daerah yang besar, di sana sudah banyak tumbuh seni rupa, maka yang ada di daerah ini akan ketinggalan terus, nggak ada event seni rupa yang lama sekali. Kampung itu adalah wilayah organik, di mana di situ bisa ketemu sinergi dengan banyak orang, kerjasama juga mudah, itu mempermudah kerjaan sebuah event pameran maupun event kesenian. Nyebar wine ini bisa harfiah, juga bisa bermakna yang lain ya. Karena lingkungan Pati itu kan terkenal dengan pertanian juga. Saya tumbuh juga di sekitar hamparan sawah yang tiap hari melihat dunia pertanian, meskipun saya bukan dari kalangan petani. Yang petani itu mbah saya, tapi bapak saya enggak. Nah, karena keseharian itu melihat banyak item-item di dunia pedesaan itu sebenarnya punya makna yang dalam. Termasuk nyebar wineh itu bisa juga diartikan bahwa ketika hujan sudah turun, itu mulailah proses untuk menyemai bibit baru. Ini bisa juga diartikan bahwa di generasi kita itu perlu pertumbuhan generasi yang baru, karena lama sekali kita terjeda. Secara umum karya saya memang kerja di drawing ya, dan itu semakin intensif menggarap sekitar, artinya di area Muria. Saya punya juga kelompok seni rupa dengan teman-teman lingkar Muria, itu namanya Songo Ligur, menggarap tema-tema memang sekitar Muria, apa-apa yang terjadi di Muria.
Selat Muria sebenarnya kan berdampingan dengan daerah Kendeng juga. Jadi karena saya ada di antara itu, antara Muria dan Kendeng, maka banyak saya mengambil item-item inspirasi dari Muria dan Kendeng. Kalau untuk terkhusus seni rupa ya harapannya akan muncul banyak sekali yang menggarap ataupun berani untuk membuat sesuatu di wilayah terutama Kabupaten Pati lah ya. Karena sebenarnya potensi Pati itu di drawing itu juga luar biasa. Cuman yaitu banyak juga yang kurang berani untuk membuat event-event maupun kelompok komunitas yang membuat event pameran. Kalau masyarakat ya apresiasi ya, maksudnya kita mengenalkan seni rupa di tingkat paling bawah, di tingkat kampung, terutama kampung saya sendiri itu kan mungkin tidak semuanya tahu bahwa saya punya kerja seni rupa. Ya siapa tahu nanti memberikan pengenalan lah ya bahwa di dunia ini kampung ini itu ada juga seni rupa, karena yang marak di kampung kan pertunjukan, baik itu tari, ketoprak, barongan. Seni rupa kayaknya agak belum banyak yang tahu gitu. Ya ketika saya melontarkan gagasan itu ke teman-teman yang biasa kumpul ya, teman dekat itu antusiasnya sangat luar biasa. Jadi tanpa mereka mungkin ini tidak akan bisa terlaksana. Dan saya sangat bersyukurnya ketemu mereka, bahwa mereka sangat mensupport kegiatan ini sampai di saat malam ini tersetting demikian sesuai dengan yang direncanakan. Kalau ditanya tentang susahnya bergelut di kesenian, terutama seni rupa, itu lebih beratnya memang di daerah ya. Daerah itu tidak semua daerah itu mempunyai infrastruktur yang mendukung seni rupa. Misalnya gedung untuk pameran, itu di Pati susah sekali. Bersyukur bisa bekerja sama dengan Sanggar Pandu, karena saya melihat bahwa hanya ini yang memungkinkan saya menggelar pameran tunggal saya. Terus pendukung, misalnya pemerintah, daerah, atau perusahaan, tidak semua memahami masalahnya. Dan seni rupa punya kontribusi apa itu juga kayaknya belum sampai bisa dipahami, bahwa penting juga pembangunan manusia dari sisi rohani di luar agama ya. Jadi kesenian itu juga membangun jiwa sebenarnya. Cuman itu kayaknya belum terpahamkan sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sebuah generasi dan bangsa. Lebar ini.